Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai al-kalimah dan pembagiannya. Ya, perlu diketahui bahwasanya dalam bahasa Arab kalimatun ini atau jamaknya kalimatun itu artinya adalah kata atau dalam bahasa Inggris word. Kemudian kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlatun. Jika dijamakkan jumalun. Nah, jadi yang pertama harus bisa membedakan antara kata dan kalimat dalam bahasa Arab. Jika kata dalam bahasa Arab disebut kalimatun. Jika kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlatun. Oke. Nah, sekarang perhatikan mahiyal kalimah. Oke, apa itu kalimah? Atau apa itu kata dalam bahasa Arab? Ya, kalimat atau kata dalam bahasa Arab adalah lafaz yang mempunyai arti atau makna baik dalam bentuk kata benda atau isim, kata kerja, fiil, ataupun huruf. Jadi, jika disederhanakan adalah kalimat itu merupakan kata atau lafaz yang dia memiliki arti, ya, bisa dalam bentuk kata benda, bisa dalam bentuk kata kerja, ataupun dalam bentuk huruf. Nah, apa itu contohnya? Nah, sini sudah saya tuliskan contohnya. Misalnya, contoh dari kalimah masjidun. Masjidun artinya masjid. Qoro'a. Qoro'a ini berarti fiil. Ini yang tadi disebutkan jika dia dalam bentuk fiil atau kata kerja. Min, dari, itu disebut huruf. Baitun, rumah. Madrasatun, sekolah. Ini contoh dari kalimah. Intinya kalimat itu lafaz, atau kata, ya. Ini kan kata. Kalau rumah saja kan kata. Tapi kalau rumah itu besar, maka itu sudah terbentuk menjadi kalimat, ya. Oke, taqsimul kalimah. Pembagian kata dalam bahasa Arab. Jadi kalimatun atau kata itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang dia dalam bentuk ismun atau isim, artinya apa? Kata benda. Yang kedua fi'lun atau kata kerja. Yang ketiga harfun atau huruf. Nah, ini akan kita jelaskan satu persatu. Perhatikan. Yang pertama adalah ismun. Ismun disebut juga dengan kata benda. Apa itu? Isim adalah kata benda yang menunjukkan arti atau makna yang tidak dipengaruhi oleh waktu atau masa tertentu. Nah, jika disederhanakan, isim atau kata benda, isim itu tidak hanya kata benda, tapi bisa juga nama orang, sifat, kemudian nama hewan, nama kota, dan lain-lain. Itu disebut juga dengan isim. Bagaimana contoh isim? Ya, yang ini yang pertama. Muhammadun. Nah, ini nama orang. Ini disebut isim. Asadun artinya singa. Singa nama hewan disebut isim juga. Syari'un artinya jalan. Hiwayatun hobi. Ma'hadun ma'had atau pondok pesantren, ya. Shodiqun teman laki-laki. Zahratun bunga. Jadi ini disebut dengan isim. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu isim atau fi'il atau bahkan huruf? Oke, coba. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini ada ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim. Yang pertama adalah dia selalu bertanwin. Oh, bukan selalu. Dia bisa bertanwin. Bisa bertanwin fathah, kasroh ataupun dhammah. Contohnya bagaimana? Baitun. Lihat di akhir katanya, harokatnya. Ini yang maksudnya bertanwin, bisa bertanwin dhammah. Baitun, idarotun, masjidun atau masjidan bisa. Ya. Lihat di akhir harokatnya. Ini. Yang saya contohkan ini semuanya bertanwin dhammah, tapi jika ada baitan boleh, idarotan bisa, masjidan, tergantung jika dia dimasukkan ke dalam kalimat.
Yang kedua, diawali dengan huruf alif lam. Nah, misalnya yang baitun tadi, jika ditambahi alif lam di awalnya, maka menjadi al-baitu. Tidak boleh al-baitun, nggak boleh. Karena sudah penambahan alif lam di depan. Idaratun, jika ditambahi alif lam di depan, al-idaratu. Masjidun, al-masjidu. Ya, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri yang ketiga, dia akan berharokat jar jika dimasuki, jar ini kasroh jika dimasuki oleh salah satu atau sebelumnya itu ada huruf harful jar atau huruf jar. Misalnya fil baiti, fi ini adalah salah satu huruf jar yang dia fungsinya memajrurkan kata sesudahnya. Setelah fi, apa kata sesudahnya? Al bait. Maka dia tidak boleh fil baitu, tapi harus fil baiti. Karena dia di sini sebelumnya harful jar, maka wajib setelahnya harus majrur bil kasro. Kemudian ilal masjid, artinya ke masjid. Ila adalah harful jar, maka kata sesudahnya wajib majrur dengan kasro. Bismillahi, dengan nama Allah. Dengan ba ini, bi ini termasuk harful jar, maka di sini wajib majrur. Seperti itu ya. Nah, itu tadi ciri-ciri dari isim. Baik, lalu yang kedua adalah fi'il atau kata kerja. Fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan makna dan dia dipengaruhi oleh waktu. Oke, contoh dari fi'il itu apa? Yang pertama, kataba, artinya telah menulis. Yaktubu, artinya sedang menulis. Nah, telah menulis berarti sudah selesai menulis. Nah, karena sudah selesai atau waktunya sudah berlalu, maka disebut dengan fi'il madhi atau kata kerja masa lampau atau yang sudah berlalu. Kemudian yaktubu, sedang menulis, berarti sedang berlangsung. Maka jika sedang berlangsung menggunakan fi'il mudhari atau kata kerja sekarang atau yang akan datang, yang dilakukan sekarang atau yang akan datang. Bisa juga dengan sedang ya. Ini namanya fi'il. Fi'il dari segi waktu, ditinjau dari segi waktu terbagi menjadi dua, fi'il madhi wa fi'il mudhari. Oke. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri fi'il? Oke. Ciri-ciri fi'il. Yang pertama ada dia fi'il madhi. Ada dia namanya fi'il mudhari. Ini yang saya jelaskan barusan. Kalau fi'il madhi dia biasanya kata kerja yang sudah berlangsung. Kalau fi'il mudhari kata kerja yang keliru. Kalau fi'il madhi berarti kata kerja yang sudah berlangsung. Kalau fi'il mudhari kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung. Nah, kalau dia yang kedua adalah ciri-ciri fi'il ini dia menerima huruf qad di sebelum fi'il tersebut. Misalnya ini qad yakumu, bisa. Kalau fi'il itu bisa menerima qad. Qad ini artinya sungguh-sungguh. Kemudian fi'il juga bisa menerima huruf sin di awal seperti ini ataupun saufa di awal kalimatnya. Berbeda dengan isim nggak bisa ya. Sa ini artinya akan, tapi dalam waktu dekat. Misalnya satadhabu, dia akan pergi, dia akan berangkat. Maksudnya itu kira-kira 1 menit lagi dia akan berangkat. Waktunya dekat. Saufa adhabu, saya akan berangkat, saya akan pergi. Namun waktu ini cukup lama, cukup jauh gitu. Saya akan pergi. Kira-kira mungkin perginya sekitar 1 bulan kemudian. Nah, itulah dari segi waktu gitu ya. Nah, yang keempat, fi'il itu biasanya bisa atau ada terdapat huruf ta'nits as-sakinah. Apa itu ta'nits as-sakinah? Ingat ya, ada tak marbutoh. Kalau tak marbutoh dia biasanya seperti bawang ya, yang begini. Ini.
begini itu namanya tak marbutoh. Ini tak marbutoh. Ada tataknis. Tataknis inilah yang saya lingkari di akhir. Kalau fiil biasanya ada tataknisnya seperti qalat. Nah, dhahabat, jalasat seperti itu. Oke, pembagian fiil. Nah, untuk ciri-ciri fiil nanti ada babnya bab untuk mempelajarinya secara mendalam. Oke, ini hanya pengantar saja. Oke, yang selanjutnya adalah harfun atau huruf. Nah, huruf ini adalah kata yang tidak punya arti secara mandiri, kecuali jika dihubungkan dengan kata lain. Jadi kalau huruf ini berbeda dengan isim dan fi'il. Kalau huruf, dia harus bergandengan dengan kata lain, baru dia memiliki makna. Jadi kalau dia hanya sendiri saja, dia tidak bisa dipahami maksudnya atau maknanya bagaimana ya. Contohnya begini, hal itu artinya apakah. Kata hal ini harus digabungkan dengan beberapa kata lain supaya dia memiliki atau menjadi satu kalimat dan dipahami gitu, dan bisa dipahami maksudnya apa. Contohnya begini, hal tadhabu ilal madrasah sobahan, apakah kamu pergi ke sekolah pada waktu pagi hari? Nah, itu baru bisa dipahami maksudnya. Kemudian li itu menunjukkan kepemilikan. Contohnya yang ini, li qalamun, saya memiliki satu pulpen. Nah, huruf lamnya itu adalah jenis dari harfun ini tadi ya. Kemudian inna, penegasan dalam fi'il mudhari. Kemudian min, dari. Lanjut in, jika. Misalnya intan surullaha, jika kalian menolong agama Allah gitu ya. Oke, untuk huruf ini banyak disebutkan di buku juga, seperti hatta, lam, min, hal, kemudian ala, fi, dan lain-lain. Banyak ya contohnya. Yang penting selain dari huruf ini, maka dia tergolong ke fiil ataupun isim ya. Semoga bisa dipahami untuk pembahasan mengenai al-kalimah wa taqsimuha, kalimat dan pembagiannya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.